Mitos atau fakta? Kalau misalkan nelen biji semangka, bijinya bakal tumbuh di perut kita. Jawabannya mitos. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan manusia bukanlah tempat yang ideal bagi biji semangka untuk bisa berkecambah. Bahkan biji itu bisa dicerna oleh enzim pencernaan sebelum diserap nutrisinya di dalam usus. Ada yang masih ingat apa aja enzim-enzim pencernaan? Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang sistem pencernaan manusia dan juga gimana tubuh kita menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Setiap makanan yang kita makan harus dicerna terlebih dahulu untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan fungsinya, organ-organ dalam sistem pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Pencernaan yaitu proses ketika makanan yang kalian konsumsi dipecah menjadi nutrisi secara mekanik atau pemecahan menjadi bentuk yang lebih kecil. Dan juga secara kimiawi, di mana proses ini akan dibantu oleh enzim pencernaan. Yang kedua, proses penyerapan. Setelah makanan dipecah dan melewati dinding saluran pencernaan yaitu usus halus, maka nutrisi akan diserap dalam bentuk molekul untuk dibawa oleh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuangan ini terjadi di usus besar, di mana sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang. Kita akan bahas lebih detail tentang peran dari masing-masing organ pencernaan, mulai dari yang pertama, mulut. Di mulut, terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana gigi berfungsi mengunyah makanan dan lidah membantu untuk menelan makanan. Sedangkan kimiawi dilakukan oleh enzim amilase yang akan memecah pati menjadi glukosa dan karbohidrat sederhana. Mengapa hal ini dilakukan? Masih ingat bahwa pati adalah rantai panjang molekul gula. Maka, rantai itu harus dipecah menjadi lebih sederhana untuk bisa diserap oleh tubuh kita. Yang kedua, esofagus. Jika kalian perhatikan pada gambar ini, terdapat 2 saluran. Yang pertama adalah tenggorokan, yaitu saluran napas yang membawa udara ke paru-paru. Yang kedua adalah kerongkongan, yaitu saluran cerna yang membawa makanan ke dalam lambung. Pada saat kita menelan, terdapat struktur yang disebut epiglotis yang menutup tenggorokan, sehingga makanan yang kita telan tidak akan masuk ke saluran pernapasan. Kemudian, makanan akan masuk ke saluran esofagus, di mana terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan, dan otot esofagus yang melakukan gerakan peristaltik sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, lambung. Di dalam lambung akan terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh otot halus pada dinding lambung, dan juga secara kimiawi, di mana terdapat enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino, dan HCl yang berperan untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Makanan yang sudah dicerna di dalam lambung akan disimpan dalam waktu kurang lebih 2 jam dengan struktur yang sudah berubah menjadi cairan yang kental. Usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan dicerna secara kimiawi, di mana organ hati dan pankreas akan mengirimkan zat kimia untuk membantu proses pencernaan. Hati memproduksi empedu yang berperan dalam memecah lemak, dan cairan empedu akan dikeluarkan ketika terdapat makanan yang melewati usus halus. Sedangkan pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu, bagaimana proses penyerapan di usus halus? Perhatikan struktur dinding usus halus berikut ini. Jika kalian perbesar pada bagian ini, maka akan terlihat bagian usus halus yang berlipat-lipat. Nah, pada permukaan lipatan ini, terdapat struktur yang menyerupai lipatan tadi, namun berukuran lebih kecil,
Struktur itu jika kita perbesar lagi, akan nampak struktur yang berlipat. Struktur ini dinamakan villi. Kemudian, pada permukaan villi, pasti tersusun dari sel-sel yang lebih kecil. Jika kita perbesar lagi, akan terlihat struktur dari setiap sel. Sel ini disebut sel epitel, dengan bagian atas yang menyerupai rambut ini disebut sebagai mikrovilli. Nah, mengapa dinding usus halus begitu kompleks? Dinding usus halus penuh dengan tonjolan kecil, atau yang disebut villi, berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Melalui villi ini, molekul nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak akan diserap masuk ke dalam aliran darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir, usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna, seperti serat dan air, akan dibawa ke usus besar untuk kemudian terjadi proses penyerapan air. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri yang membantu pembentukan vitamin K. Kemudian, sisa makanan tadi akan dipadatkan menjadi feses untuk dikeluarkan dari tubuh melalui rektum dan anus. Sekarang kalian udah tahu nih, ternyata perjalanan makanan di dalam tubuh kita itu sangat panjang dan kompleks. Setiap organ memiliki perannya masing-masing, bekerja sama untuk memastikan tubuh kita mendapatkan energi dan juga nutrisi yang kita butuhkan. Semoga pembahasan ini membuat kalian lebih menghargai makanan yang kalian makan dan lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Di video selanjutnya, kita akan coba bahas beberapa latihan soal tentang materi ini. Untuk itu, kalian bisa komen di bawah buat nyaranin atau request soal seperti apa yang akan kita bahas bersama di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sigma Science agar kalian tidak ketinggalan video materi IPA lainnya. Bagikan juga ke teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat. Terus semangat belajar karena belajar sains itu mudah dengan Sigma Science. Sampai jumpa di video berikutnya.